Siap. Siap? Siap, Pak. Ada yang jadi untuk kelas? Pak. Ya, dapat? Mau Pak. Mau ya? Pak. Ya kalau di musim penghujan seperti ini banyak sakitnya, jadi nanti kami tolong diatur kesehatannya ya. Pak. Kemudian dari kami, ya sebelum kita berdoa, ya banyak bapak akan memberikan tasbih yaitu dengan bernyanyi. Nyanyinya itu lagu nasional. Ya. Bangga Pancasila. 1, 2, 3. Ya. Bangga Pancasila. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Baiklah, yang mimpin dua silakan. Yang mau mimpin dua, Ya Pak. ya silakan mimpin dua. Depan ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, baiklah dari kami seperti pertemuan sebelumnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Ya kan? Ya. Jadi dari kami kita mulai dari kerajaan yang pertama itu Kerajaan Samudra Pasai. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Yang lain memberikan pertanyaan, masukan atau kritik. Ya kan? Silakan. Silakan kelompok Kerajaan Samudra Pasai. Baiklah kawan-kawan, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang Baiklah kawan-kawan, demikianlah hasil diskusi kami. Sekiranya teman-teman memberikan masukan atau pertanyaan. Ya, silakan. Bagaimana perkembangan ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Daniel. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang. Bagaimana perkembangan politik di Kerajaan Samudra Pasai? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pramudia. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan. Masih adakah yang mau bertanya? Kira sosial Samudra Pasai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Terma. Telah disebutkan di mana di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar pada masa itu. Kawan-kawan, hanya inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok yang lain, di sini mungkin kerajaan Samudra Pasai berarti kerajaan Aceh. Ya, silakan. Yang mana kerajaan Aceh? Oh ya, silakan. Berdebat. Baiklah kawan-kawan, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan proses perkembangan kerajaan Kesultanan Aceh. 3. Jelaskan bagaimana kehidupan politik masyarakat Kesultanan Aceh di Sumatera. Kehidupan politik masyarakat Kesultanan Aceh di Sumatera berdasarkan Tantan. Baiklah kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Sudah enggak? Bagaimana kemunduran dari Kerajaan Aceh? Baiklah, saya akan menjawab.
Pertanyaan dari saudara Sultan. Penyebab kemunduran kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1000 abad ke-20. Baiklah kawan-kawan, masih ada yang mau bertanya? Yang bertanya, bagaimana perkembangan politik kerajaan Aceh? Tarik Salatin 1687 5 Sultan Iskandar Tani 6 Sultan Sri Alam. Baiklah kawan-kawan, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana perkembangan ekonomi di kerajaan Aceh? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bernard. Dalam kejayaannya, ekspor penting timah dan lada. Baiklah kawan-kawan, hanya inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Nah, kita lanjut ke kerajaan yang berikut, kerajaan Siak. Siak, yang mana kerajaan Siak? Ya, silakan baca cepat. Silakan, kerajaan Siak. Baiklah kawan-kawan, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kerajaan Siak. 1. Proses perkembangan kerajaan Siak. Pertama kali membagi kawasan kekuasaan dalam dua arah, yaitu dan Baiklah kawan-kawan, ada mau bertanya silahkan. bagaimana perkembangan ekonomi kerajaan Siak? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Edo. Kehidupan ekonomi kerajaan Siak adalah menendangkan. Baiklah kawan-kawan, masih ada lagi yang mau bertanya. Kemunduran kerajaan Siak. Kerajaan Siak. Penyebab utama dari kemunduran kerajaan Siak adalah karena upaya pemerintahan yang begitu merugikan kerajaannya sendiri. Masih ada yang mau bertanya. Bagaimana keadaan politik kerajaan Siak? Saudara Darsono, dalam kehidupan berpolitik masyarakat Siak sudah mengambil metode. Baiklah kawan-kawan, demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kita tampilkan kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung. Silakan. Kerajaan Pagaruyung. 1. Untuk sistem pemerintahnya sendiri, Pagaruyung dipimpin oleh Bagaimana penyebab kemunduran di kerajaan Pagaruyung? Yang ada disebut perang patri. Hal ini karena ada sekelompok orang yang masih bertahan di kerajaan lainnya. Bagaimana tentang ekonomi di kerajaan Pagaruyung? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Budi. Kehidupan ekonomi kerajaan Pagaruyung. Indonesia terkenal sebagai pada masa tanah datar. Bila kawan siapa lagi ingin mau bertanya? Bagaimana keadaan politik di kerajaan Pagaruyung? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Pramuja. 1. Kehidupan politik Pagaruyung. Dalam kehidupan politik, sejak kerajaan sistem administrasi sedikit berubah. Lakukan sekian hasil diskusi kami. Sekian diskusi kami. Ya, kita lanjut ke kerajaan Jambi. Baiklah kawan-kawan, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kerajaan Jambi. Kehidupan sosial budaya kerajaan Jambi. Dan seorang pangeran sebagai Baiklah kawan-kawan, jika ada pertanyaan kami persilakan. Bagaimana keadaan ekonomi kerajaan Jambi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nexon. Sejak dikuasai kerajaan Sriwijaya.
Baiklah kawan-kawan, adakah masih pertanyaan? Bagaimana kemunduran kerajaan Jambi? Tentang mundurnya kerajaan Jambi, munculnya perang dengan Johor dan Baiklah, apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana awal terbentuknya kerajaan Jambi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara ini. Di periode misal. Baiklah kawan-kawan, hanya inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kerajaan dari Palembang. Silakan. Kawan-kawan, kami akan membacakan hasil presentasi kami. Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang muncul pada 12 Juni 1900 kaum tentang adat perhukuman, tentang aturan uang roda yang berputar. Begitu beliau kemaru. Sekianlah kawan-kawan kami. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bagaimana perkembangan politik di kerajaan Palembang? Saudara Janda, kelahiran Kesultanan terhadap Majapahit tidak. Ia memimpin Kesultanan Palembang selama 45 tahun. Baiklah kawan-kawan, kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Bagaimana proses awal perkembangan kerajaan Palembang? Baik, saya akan menjawab 1825. Baiklah kawan-kawan, kalau mau ada yang bertanya lagi kami persilahkan. Bagaimana kemunduran kerajaan Palembang? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Edi. Begitu pula Kesultanan Palembang pada tahun 1825 berada di titik terendah konflik pada tahun. Sekianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, berikan tepuk silakan. Siapa dulu yang memberikan kesimpulan? Simpulkan bahwa kerajaan Islam di Sumatera tentu berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial bagi masyarakat khususnya di Sumatera, yang dimana nanti kerajaan akan mengalami kemunduran yang diakibatkan baik dari tekanan Belanda maupun. Baik, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ada lagi? Ya. Yang saya simpulkan, kerajaan yang ada di Sumatera pada waktu itu dengan seiring berjalannya waktu hingga kedatangan bangsa Barat yang tentu melemahkan kerajaan Islam di Sumatera dan berakhir dengan berdirinya negara Republik Indonesia. Apa yang telah kamu ketahui, apa yang dulu untuk kamu ketahui. Jadi dari kami mau memberikan refleksi. Oke, Bapak yang tunjuk aja ya. Iya kan? Bapak yang tunjuk aja. Ya, kepada ya silakan. Pas saya telusuri, saya mengetahui perkembangan kerajaan-kerajaan di Sumatera. Yang belum saya ketahui tentang perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa. Berapa? Yang lain. Ini tahu usah Bapak tunjuk. Siapa? Ada lagi yang lain? Ya. Terus silakan. Yang saya ketahui Pak, terbentuk dan kemundurannya. Yang belum saya ketahui lainnya Pak. Ya, terima kasih. Ya, dikerjakan postesnya yang ada di bahan ajar. Silakan. Ambil kertas lembar. Untuk membuka yang hasil prosesnya, ya, satu dari perwakilan kelompok, buka, silakan. Sekalian dikumpul hasil diskusi dan proses, silakan. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam yang lain, atau kerajaan-kerajaan Jawa, Demak, Aceh, Mataram dan sebagainya. Jadi Bapak harapkan kalian
yang lebih aktif lah. Ya, dalam Oke, silakan yang mau mimpi doa. Silakan. Ya, silakan. Maju ke depan, mimpi doa. Mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Coba dimulai. Silakan dulu. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak.